Halo geng, apa kabar kalian semua? Balik lagi di channel Nonem TV. Kali ini Mimin akan membahas alur cerita anime Windbreaker Season 2 episode pertama. Daripada menunggu lama, kita langsung saja ke ceritanya. Cerita awal dimulai, Sakura dan geng satu kelasnya sedang menuju ke suatu tempat sambil mencari informasi tentang geng Kill. Geng yang memakai lambang tulang naga di punggung. Mereka adalah geng yang jahat. Bahkan mereka tidak ragu menghajar beramai-ramai dan tidak ragu untuk menghabisi semua orang dengan senjata tongkat besi ataupun kayu. Sakura yang saat ini sedang menuju ke suatu tempat begitu sangat kesal dengan geng Kill. Karena geng tersebut sudah menculik teman sekolahnya yang bernama Nagato, yaitu sahabatnya Anzai. Dan Sakura pun tidak peduli siapapun lawannya dan siapapun yang menghalanginya, ia hanya perlu menghajarnya dan membawanya kembali Nagato. Dan akhirnya sampailah di suatu tempat, yaitu markasnya geng Kill. Sakura dan gengnya pun maju untuk membuka gerbang markasnya. Alhasil markas tersebut terkunci. Sakura pun bingung bagaimana cara membuka gerbangnya. Tapi, karena Sugishita sudah kesal dan tidak sabar, akhirnya ia mencoba sendirian membuka gerbang yang telah dikunci menggunakan rantai. Karena susah dibuka, Sugishita pun langsung menendang gerbang yang dirantai tersebut hingga terbuka dan membuat satu gengnya kaget akan kekuatan yang sangat brutal. Masuklah Sakura dan geng ke dalam markasnya geng Kill dan disambut oleh musuh dan mengatakan seharusnya undangan cuma untuk satu orang, dan mereka melihatkan Nagato yang saat itu sudah lemah dan terluka dan membuat Anzai pun marah dan ingin menyerang. Untung saja ia masih ditahan oleh Sakura. Ketika Sakura meminta Nagato untuk dikembalikan, musuh pun tidak mau dan malah mengejek Sakura. Alhasil membuat Sakura emosi dan akan mengambil Nagato secara paksa. Karena ketua geng Kill tidak suka karena membawa pasukan, ketua geng Kill juga mengambil pasukan yang ramai sekali, bahkan menggunakan senjata masing-masing, kayu ataupun besi. Anzai pun sedikit panik dan meminta maaf, tapi dijawab oleh temannya. Dan tidak perlu minta maaf, kita hanya perlu menghajarnya saja. Suo dan Sugishita pun sangat bersemangat untuk menghajar semua musuhnya. Sakura pun dengan sok keren meminta yang lain untuk pulang, dan dirinya saja sudah cukup untuk menghabisi semuanya. Tapi temannya hanya ketawa santai saja karena ia sok keren. Singkat cerita, ketua geng Kill pun langsung memberi aba-aba untuk menyerang. Alhasil terjadilah pertarungan antara geng Purin dan geng Kill. Antara geng itu pun maju satu persatu dan yang lainnya untuk menyerang. Dan Sakura dengan semangat berkata, "Jangan remehkan Purin." Ketika dalam pertarungan tersebut, Sakura dan geng sangat menikmati pertarungannya dan lebih unggul walaupun mereka kalah jumlah. Babang Otot pun membantu rekannya. Ryu dengan santai mengalahkan musuh. Suo dengan tenang mengalahkan musuh dan melindungi Nire. Sugishita dan Sakura pun sangat bersemangat menghajar musuhnya hingga kalah. Alhasil, mereka pun dipantau oleh ketua geng Kill dari atas. Kelima orang ini sangat menonjol daripada yang lainnya. Sakura pun dengan cepat langsung mengajak Anzai pergi ke atas untuk mengambil Nagato dan bukain jalan untuk ke atas. Sakura dan Anzai pun bergegas dengan cepat. Ketika sampai di tangga, Anzai langsung naik sendirian ke atas dan langsung ketemu ketua geng Kill. Anzai dengan kesal langsung melancarkan serangan terus-menerus, tapi serangan tidak ada satupun yang mengenai geng Kill. Alhasil Anzai langsung dihajar dengan tendangan yang sangat keras hingga terjatuh ke bawah tangga dan tidak sadarkan diri. Sakura pun kaget melihat Anzai yang sudah dikalahkan. Ketika Sakura mau mendekatinya, ia langsung dikejutkan oleh seseorang yang menyerang dari atas dengan pipa besi. Ternyata mereka adalah 5 orang terkuat dari geng Kill, ditugaskan untuk melawan 5 orang terkuat dari geng Purin. Mereka langsung turun satu persatu di hadapan musuhnya, dan ketua geng Kill pun menyebut ronde kedua.
Tanpa pikir panjang, Kongo yang berhadapan lawan Sakura pun langsung menyerang dengan brutal, tapi Sakura masih menghindarinya. Babang Otot atau Taiga pun diserang oleh Kirishima dengan kayu, tapi dengan santai menangkisnya dan akan menang dengan satu pukulan saja. Sugishita pun dikejutkan melawan Mogami dan langsung diserang bertubi-tubi, tapi ia bisa menghindarinya. Dan Ryu juga berhadapan dengan Kaga, ia pun diserang dengan kayu, tapi tidak ada satupun serangan yang mengenainya, dan Ryu dikatai cewek oleh Kaga. Sementara itu, Suo berhadapan langsung dengan Tone, dan Suo diserang dengan pentungan baseball, tapi Suo dengan santai menangkisnya dengan tangan kosong, dan ia juga melindungi Nire. Dikarenakan 5 orang terkuat Purin ditahan oleh 5 orang terkuat Genkill, alhasil Purin pun dipojokkan. Dan pada saat pasukan Purin dipukul, Sakura dan dengan cepat membantunya. Tapi Sakura langsung ditahan oleh Kongo dan berkata, "Jahat banget, ninggalin aku demi orang lain." Hahaha. Sakura pun kesal karena Kongo banyak bacotnya. Ketika Sakura akan menyerang secara tiba-tiba, Sakura dikejutkan dengan musuh yang memukulnya dari belakang. Alhasil, Sakura langsung terluka di kepalanya. Dari atas markas, ketua Genkill sedang mengamati pertarungan tersebut karena ia tepat waktu menurunkan 5 terkuat dari Genkill untuk menahan 5 terkuat dari Furin. Ketua Genkill selalu anggap remeh Sakura N-Gang karena saat ini mereka berhasil memojokkan Purin. Ketika Suo berhadapan langsung dengan Tone, Suo tidak bisa bergerak bebas karena ia juga melindungi Nire yang ada di belakangnya. Tapi karena Nire tidak mau dilindungi terus-terusan, dan akhirnya ia pun maju ke medan pertempuran dan langsung membantu rekannya. Karena ia merasa sebagian dari Purin, jadi ia tidak akan lari dan akan mencoba membantu rekannya. Ketika Nire berhasil menghentikan serangan musuh, ia pun langsung dihajar oleh musuh hingga babak belur dan susah untuk bangun. Musuh pun mendekat dan akan menghajarnya lagi. Ketika akan dihajar, boom, ada yang datang. Sontak membuat semua yang ada di markas Genkill pun kaget melihatnya. Dan ternyata yang datang adalah Kaji, Enomoto, dan Kusumi, anak kelas 2 di sekolah Furin. Dan Enomoto pun sok keren akan menghajar mereka semua. Dan pasukan Genkill pun bagi yang sudah tahu, ketakutan dan diam saja ketika melihat Kaji datang. Karena Kaji tidak akan berhenti hingga musuhnya kalah dan babak belur. Ketika Genkill pun berbicara dari atas, karena Kaji datang membantu, dan ia berkata tidak ada urusan dengan yang lain. Ia hanya ada urusan dengan temannya Nagato, yaitu Anzai. Kaji pun dengan kesal menjawab, ada hubungannya dengan Furin, karena Furin tugasnya melindungi penduduk kota. Karena Genkill sudah berani berurusan dengan Purin, Kaji pun memperingati mereka dalam bahaya. Ketua Genkill pun tidak peduli dengan ucapan Kaji dan langsung menyuruh pasukannya untuk menyerang Kaji dan kawan-kawan. Tapi pasukannya ketakutan karena mereka tahu yang dilawannya saat ini sangatlah berbahaya. Karena pasukan Genkill tidak mau maju, si ketua langsung mengancam akan dihajar seperti Nagato yang sudah babak belur. Alhasil, Genkill pun langsung menyerang Kaji dan kawan. Akan tetapi percuma, karena Enomoto dan Kusumi langsung menghajar habis mereka semua. Dan mereka pun ditugaskan dengan Kaji mengurus di bawah, dan Kaji langsung naik ke atas untuk menghajar ketua Genkill. Nire pun dibawa keluar oleh Kusumi agar aman. Enomoto pun berteriak agar Sakura dan geng fokus melawan musuh yang berada di depannya. Kaji pun langsung menuju ke tangga untuk naik ke atas. Ketika melihat Anzai yang terbaring lemah, ia langsung membantunya dahulu. Sakura yang sedang bertarung pun berteriak kalau ia adalah yang mengurus yang di atas. Sontak, Kaji pun mendatangi Sakura dan Kongo yang sedang bertarung. Ketika Kongo dan Sakura akan beradu pukulan, mereka berdua langsung terdiam karena Kaji berada di tepat depannya. Jika Kongo akan menyerang Kaji,
Kaji mengeluarkan aura mengerikan hingga ia mundur karena ketakutan. Kaji pun memarahi Sakura karena di isi kepala Sakura hanya ingin menghajar kedua geng Kill. Dan Sakura pun dipukul Kaji dan memarahi Sakura dan berkata, untuk apa kau jadi ketua kalau tidak bisa membantu rekannya. Sakura pun terdiam karena ocehan Kaji, dan akhirnya Kaji pun akan naik ke atas dan mewakilkan kekesalan Sakura kepada ketua geng Kill dan berpesan untuk memukul wajahnya 10 kali. Kumo pun senang karena tidak berhadapan langsung dengan Kaji yang sangat mengerikan. Sakura memukul wajahnya sendiri agar ia sadar karena ada orang yang harus dilindunginya dan akan menyelesaikan pertarungan melawan Kongo dengan serius. Terima kasih geng sudah menonton dan ditunggu ya episode-episode selanjutnya. Terima kasih, semoga kalian enjoy.